Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Pada malam hari ini kita telah membaca sebagian dari firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-14. Kita telah melihat di ayat 10 bahwa ada seorang nabi yang bernama Agabus, adalah seorang pengikut Yesus yang telah menerima karunia bernubuat dari Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul, para nabi lazimnya menguatkan hati para pengikut Kristus dengan pesan-pesan khusus dari Allah. Tetapi di sini Agabus memperingatkan atau bernubuatkan bahwa Paulus akan ditangkap dan dipenjarakan. Di ayat 11 dikatakan bahwa Paulus akan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Maksudnya ialah penguasa-penguasa bukan Yahudi. Ayat 12, dalam kasih para murid juga meminta agar Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Hal ini sebagai bentuk perhatian, perlindungan, dan kepedulian terhadap Paulus. Tetapi di ayat 13, Paulus menjawab bahwa ia siap menanggung apapun yang akan terjadi terhadap dirinya. Paulus di sini tidak menganggap dirinya hebat atau luar biasa, tetapi dia berserah kepada Tuhan dan apapun yang akan terjadi sebagai pelayan Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan akan menjaga dan melindunginya. Di ayat 13 ini dikatakan bahwa dia, Paulus, rela bukan saja untuk diikat, bahkan rela untuk mati di Yerusalem karena nama Tuhan Yesus. Luar biasa sekali iman Paulus yang tidak tergoyahkan. Bagaimana dengan kita sebagai orang-orang percaya? Dan pada akhirnya para murid pun tidak dapat berbuat apapun, sehingga mereka menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Penyerahan diri secara total oleh seorang Paulus kepada perlindungan, kuasa, dan kasih Tuhan menunjukkan bahwa ia tidak takut terhadap apapun yang akan menimpa dirinya di dalam pelayanan yang ia lakukan. Bahkan dalam keadaan yang terancam sekalipun, ia tetap meyakini akan kuasa Tuhan. Bagaimana dengan iman kita? Jadilah kehendak Tuhan itu berarti apapun yang nanti akan terjadi, semuanya ada dalam kendali Tuhan, bukan manusia. Ada dalam pengaturan Tuhan dan bukan manusia. Sehingga kita terus meyakini kemahakuasaan Tuhan yang melebihi segala hal, bahkan dalam situasi yang sangat mencekam sekalipun. Dalam kehidupan berkeluarga, biarlah kita tetap menaruh segala sesuatu pada kuasa otoritas Allah, lalu dengan iman mengatakan, "Jadilah kehendak Tuhan." Janganlah kita sombong akan kecantikan atau ketampanan fisik kita, karena itu akan pudar oleh waktu. Dan ingatlah bahwa kecantikan atau kecantikan perilaku itu tidak akan pudar walaupun oleh kematian. Biasakanlah untuk mengucapkan 4 kata kepada siapapun dengan santun,
yaitu terima kasih, maaf, tolong, ataupun permisi. Jika kamu benar, maka kamu tidak perlu marah. Jika kamu salah, maka kamu wajib minta maaf. Kesabaran dengan keluarga adalah kasih, kesabaran dengan orang lain adalah hormat, kesabaran dengan diri sendiri adalah keyakinan, kesabaran dengan Tuhan adalah iman. Jangan terlalu mengingat masa lalu, karena hal itu akan membawa air mata. Jangan terlalu memikirkan masa depan, karena hal itu akan membawa ketakutan. Jalankan saat ini dengan senyuman, karena hal itu akan membawa keceriaan. Setiap ujian dalam hidup ini bisa membuat kamu pedih ataupun lebih baik. Setiap masalah yang timbul bisa menghancurkan atau menguatkan kita. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan memilih menjadi korban atau pemenang? Carilah hati yang indah dan bukan wajah yang cantik ataupun tampan. Hal-hal yang indah tidak selalu baik, tapi hal-hal yang baik akan selalu indah. Nasihat ini adalah untuk saya, untuk Anda, dan untuk kita semua. Semoga bermanfaat dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.